Bidan boleh duduk. Ya, Mama silakan. Perkenalkan, saya Bidan Osni yang sedang tugas pagi ini. Dengan Bu siapa ya? Saya Putri, Bu. Bu Putri. Selamat ya Bu, sudah melahirkan. Tadi jam berapa Bu? Jam 5. Alhamdulillah. Bayinya laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Berapa kilo Bu? 2 kilo 7 on. Oke. Ibu, saya di sini mau memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya nifas. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini kegawat daruratan pada ibu nifas atau mengetahui secara cepat tanda bahaya pada masa nifas. Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, Ibu, ini ada buku KIA tadi punyanya Putri ya, saya lengkapin ya. Ini di sini juga ada tanda bahaya ibu nifas. Bisa dibaca di sini Bu. Sebelumnya suka baca buku KIA enggak? Ya, kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang. Kita mulai saja ya Bu ya. Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang tanda bahaya ibu nifas? Kayak perdarahan ya, Bu ya. Kalau darahnya banyak keluarnya. Oh ya, betul sekali Bu. Tanda bahaya nifas diantaranya itu ya, Bu Bidan jelaskan ya. Ya. Yang pertama itu perdarahan. Perdarahan itu keluar darah dari jalan lahir lebih dari 500 cc. Ya, itu ditandai dengan ibu itu ganti pembalut lebih dari 4 kali atau mungkin sampai luber ya, dalam 24 jam pertama setelah bayi dan hari-hari lahir. Biasanya ini disebabkan karena ada sisa plasenta ibu, atau mungkin juga otot rahimnya itu tidak berkontraksi dengan baik. Yang baik itu kan yang keras gitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda infeksi. Tanda infeksi itu ditandai dengan demam lebih dari 2 hari, kemudian badannya menggigil ya Bu ya. Terus jika di suhunya itu sekitar lebih dari 38. Kemudian di situ juga ada keluar cairan yang berbau ya dari jalan lahir. Biasanya demam ini penanda infeksi, adanya infeksi pada jalan lahir atau mungkin di payudara, atau mungkin juga infeksi dari saluran kemih ya, ditandai dengan nyeri saat PAK seperti itu Ibu. Yang selanjutnya yaitu tanda eklamsi ya. Jadi nyeri atau pusing di kepala ya, nyeri kepala atau pusing yang menetap, kemudian nyeri ulu hati, terus bengkak di wajah dan tangan, kemudian tensinya itu tinggi Bu ya, kalau dibiarkan bisa jadi kejang. Nah, efek dari eklamsi ibu bisa menjadi stroke. Jangan ya Bu ya. Jangan sampai, Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah payudara. Masalah payudara itu yang pertama bendungan payudara. Bendungan payudara itu ciri-cirinya itu bengkak, kemudian kalau diraba hangat, ditekan itu nyeri. Terus ini biasanya disebabkan karena ibu proses menyusuinya itu salah, putingnya lecet, atau mungkin karena putingnya itu masuk atau tenggelam ya Bu ya. Nah, ini karena pengosongan dari payudara yang tidak baik, akhirnya jadi membendung di situ. Bagusnya kan tiap 2 jam sekali ASINya dikeluarkan, disusukan ke bayinya, atau enggak dipompa ya Bu ya, disimpan dalam wadah. Terus kalau dibiarkan saja bendungan payudara itu bisa menyebabkan mastitis atau infeksi pada payudara. Nah, ini cirinya dari yang tadi ditambah warna kemerahan pada payudara Bu. Sudah bengkak, nyeri, terus merah. Kalau dibiarkan saja bisa menyebabkan abses payudara, yaitu yang bengkak itu tadi dan merah, terus ada benjolan di situ. Jika dibuka benjolannya isinya nanas seperti itu Bu. Paham ya Bu ya? Kita lanjut lagi ya Bu ya. Terus yang selanjutnya adalah keluhan yang ada di jalan lahir ataupun di alat genitalia
Ya, yang pertama itu diawali dengan mual, muntah, demam ya. Terus nanti ibu nyeri PAK, bisa mungkin tidak bisa PAK habis lahiran, atau mungkin setelah 3 hari tidak bisa BAB seperti itu Bu. Terus nyeri pada jalan lahir karena ibu ada jahitan, misal karena dikasih luka ya. Nah, ibu tadi waktu lahiran dikasih luka nggak sama bidannya, maksudnya dijahit gitu. Iya, karena dilebarin jalan lahirnya terus dijahit. Iya Bu. Iya tadi. Iya. Iya. Terus selain itu juga disebabkan karena adanya benjolan di jalan lahir yang isinya itu setelah dibuka adalah darah, atau bahasa medisnya itu hematum Bu. Itu iya. Yang kemudian selanjutnya adalah tentang nafsu makan yang tidak ada Bu. Biasanya kalau habis lahiran itu kan capek ya Bu ya, terus tidak ada nafsu makan, hilang gitu, karena pengennya nanti aja lah makannya gitu ya. Itu sebaiknya kalau habis lahiran ibu cepat mengganti lelahnya itu dengan minum teh atau kopi atau mungkin biskuit ya, untuk mengganti tenaga yang hilang itu. Jadi nanti ibu adalah asupan yang masuk seperti itu ya. Selain itu juga misal makan ya Bu, nasi kalau bisa, terus ada proteinnya lengkap ya. Tujuannya di sini adalah untuk pemulihan ya. Ibu tubuhnya cepat pulih, terus organ reproduksinya juga cepat pulih, terus juga bisa asinya itu cepat berproduksi ya. Nah, kemudian apabila ada luka juga cepat sembuh karena ada nutrisi yang masuk. Itu Ibu. Ya, yang selanjutnya yaitu gejala tromboflebitis atau peradangan pada pembuluh darah yang ada di kaki. Biasanya itu disebabkan adanya penyumbatan ya akibat dari gumpalan itu tadi, sehingga aliran darah yang ada di kaki itu tidak lancar, ditandai dengan merah pada betis, kemudian nyeri ya kalau digerakkan apalagi untuk jalan. Ini biasanya disebabkan karena ibu setelah melahirkan itu malas melakukan mobilisasi. Biasanya kan kalau habis lahiran setelah 2 jam Bu Bidan menyerahkan, ibu latihan miring kanan kiri ya, habis itu duduk, terus ayo latihan jalan, kita ke kamar mandi buat pipis ya. Nah itu adalah salah satu untuk mencegah tromboflebitis. Jadi karena mungkin ada rasa nyeri, jadi ibu kan malas bergerak ya, jadi nyeri di bagian luka jahitan, saya mau tiduran aja lah gitu. Jangan ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah postpartum blues. Pernah dengar postpartum blues? Ya, sedikit. Iya, postpartum blues itu disebabkan karena kecewa atau sedih yang berlebihan, mungkin karena tidak mampu mengurus bayinya ya. Kemudian karena faktor kelelahan, karena harus bergadang ya, karena bayi kan itu kadang rewel ya. Nah, ibu kan memberikan asinya, kemudian ibunya jadi nggak bisa fokus perawat diri karena sibuk dengan bayinya ya. Kemudian takut tidak menarik lagi dan kehilangan perhatian dari suaminya. Nah, untuk menghindari itu sebaiknya ibu segera komunikasi dengan suami. Masalahnya apa, segera disampaikan. Misal, Bapak ini saya melahirkan yang pertama, tolong dibantu, beritahu ibu kalau misal ada yang kurang cara merawat bayinya. Terus ibu juga misal ada keluhan cepat disampaikan suami ya, biar sama-sama tidak menyebabkan postpartum blues. Kalau dibiarkan aja kan bisa jadi depresi Bu. Jangan sampai ya Bu ya. Iya. Demikian Ibu tanda bahaya nifas yang Bu Bidan jelaskan. Kira-kira Ibu sudah paham belum? Ya paham Bu. Sudah paham? Sudah. Coba Ibu sebutin lagi tanda bahaya nifas. Yang pertama itu perdarahan ya Bu ya. Iya. Terus ada demam Iya. lebih dari 2 hari. Kemudian ada keluar cairan yang bau. Oh, nggih, leres Cairan Bu. lahir ini Iya. payudaranya bengkak. Iya. Terus atau misal pusing, yang kaki, tangan, wajah bengkak, tensinya tinggi betul, ya Bu. Bu.
terus nggak mau makan atau terlihat sedih yang berlebihan ya Bu ya. Iya. Terus sudah, oh ini yang di kaki ya Bu, Kenapa kakinya kemerahan. kakinya? kayak Pinter gitu sekali ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu sudah paham dan jelas ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Ibu ada yang mau ditanya nggak Bu? Enggak Bu, sementara sudah paham. Sudah cukup jelas berarti ya Bu ya. Cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, Bu Bidan akhiri ya pendidikan kesehatan yang barusan Bu Bidan berikan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat informasinya ya. Mari Ibu, saya sudahi ya Bu, saya simpan dulu bukunya ya Bu ya. Terima Ya, kasih, Assalamualaikum, terima kasih Bu.